Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik Leo, hari ini kita masih mengangkat judul yang sama, yaitu Hayalan terindah yang akan jadi nyata di 7 hari ke depan. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Jadi bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai saja dengan kartu yang pertama. Di sini kita punya Queen of Swords. Kartu kedua, di sini ada Seven of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Five of Wands. Kartu keempat, di sini ada Nine of Pentacles. Kartu kelima, di sini ada King of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Three of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Wands. Baik, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hayalan terindah yang akan jadi nyata di 7 hari ke depan. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, di kartu ini menggambarkan akan datang kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupanmu saat ini. Oke. Di mana saat ini tampaknya kehidupanmu akan jauh lebih membaik dari sebelumnya. Oke, mungkin hal ini telah sangat lama kamu rindukan dan kamu dambakan. Karena sebelumnya mungkin kamu selalu dihadapkan dengan kegagalan, dihadapkan dengan kekecewaan, dengan kesalahan, bahkan dengan air mata. Tetapi saat ini saatnya dirimu bangkit kembali, saatnya dirimu bersinar lagi, dan saatnya untuk kembali melangkah maju, berkembang lebih baik dari sebelumnya. Makanya di sini tergambar akan ada kebahagiaan, akan ada kesejahteraan, akan ada kemenangan, dan akan ada kedamaian di dalam kehidupanmu, dan itu akan mendekat secara perlahan sedikit demi sedikit ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi mungkin saat ini adalah buah dari kesabaranmu, buah dari perjuanganmu, buah dari pengorbananmu, dan buah dari apa yang kamu usahakan dan apa yang kamu manifestasikan selama ini akhirnya berakhir manis. Berakhir kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan juga kenyamanan di dalam kehidupanmu. Oke, ini mungkin adalah salah satu hayalan terindah yang pernah kamu pikirkan yang akan nyata di 7 hari ke depan atau dalam waktu dekat. Oke, dimana inilah saatnya dirimu untuk bersinar kembali. Inilah buah hasil dari pengorbananmu, dari perjuanganmu, dan dari usahamu sendiri. Oke Leo, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu yang pertama. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan saat ini kamu memiliki pandangan yang jauh ke depan.
saat ini pandanganmu, cara berpikirmu tidak lagi sempit seperti dahulu. Oke, di mana saat ini pemikiranmu jauh lebih terbuka dari sebelumnya. Atau dengan kata lain, kamu lebih memiliki open-minded, pemikiran yang terbuka. Terbuka untuk perubahan, terbuka untuk hal-hal yang lebih baru, dan kamu selalu antusias dalam mempelajari, dalam ingin tahu ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, perubahan-perubahan zaman yang baru. Dan itulah dirimu saat ini. Makanya di sini tergambar ada pandangan yang jauh ke depan. Pandanganmu tidak lagi sempit, ya, tidak lagi pendek, melainkan kamu memikirkan beberapa langkah ke depan untuk lebih baik dari sebelumnya. Oke, dengan kata lain, kamu lebih bijaksana, kamu lebih dewasa, dan lebih memiliki pemikiran yang logis, serta memiliki empati yang tinggi terhadap sesamamu. Makanya tergambar di bottom of the deck tadi. Akan ada kebahagiaan, akan ada kesejahteraan, akan ada kemenangan, dan juga kenyamanan yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Dan itu mungkin tergambar dari kartu ini, di mana kamu lebih memiliki pemikiran yang terbuka, pemikiran yang positif, dan selalu menerima hal-hal baru ataupun perubahan-perubahan baru yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Oke, dan kartu ini juga menggambarkan ada power yang cukup kuat, ada kekuatan besar di dalam dirimu untuk bisa menjadi seseorang, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih berjuang, dan jauh lebih memiliki kompetensi dari sebelumnya. Oke, ini juga mungkin salah satu hayalan terindah yang pernah terlintas di benakmu yang akan jadi nyata dalam waktu dekat, di mana kamu ingin memiliki ide yang cemerlang dan itu bisa diaplikasikan ke dalam kehidupanmu sehingga membawa kehidupanmu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, kita lanjut dengan kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, kartu ini menggambarkan ada rasa kepuasan di dalam dirimu. Oke, ada rasa lega yang kamu rasakan dan ada rasa bangga ya atas pencapaianmu saat ini. Tetapi bangga di sini kamu bukan berarti ingin menyombongkan diri, tetapi kamu lebih ke apresiasi terhadap dirimu, terhadap pencapaianmu, terhadap apa yang kamu lakukan saat ini. Makanya di sini tergambar ada kepuasan, ada rasa lega, ada rasa bangga atas pencapaianmu saat ini. Akhirnya inilah hasil dari kesabaranmu, inilah buah manis dari perjuanganmu dan dari pengorbananmu selama ini. Oke. Dan di sini juga menggambarkan kamu sangat tidak senang dengan adanya kebohongan, dengan adanya perbuatan yang dilakukan secara bersembunyi-sembunyi di belakangmu. Oke, karena apa? Karena mungkin saat ini kamu menanamkan kejujuran, kamu menanamkan hal-hal baik, kamu selalu memberikan hal-hal positif, hal-hal baik bagi orang-orang di sekitarmu. Sehingga saat ini kamu sangat tidak senang dengan adanya kebohongan dan dengan adanya perbuatan sembunyi-sembunyi yang dilakukan di belakangmu. Kamu sangat tidak setuju dengan hal itu. Oke, karena kamu tahu jujur adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, pernah ada konflik di dalam dirimu, ya? Pernah ada gejolak di dalam jiwa dan ragamu, di mana pemikiran, hatimu, tindakanmu saat itu tidak sejalan. Oke, maksudnya di sini kamu begitu galau, kamu begitu bingung dalam mencari solusi, mencari jalan yang terbaik untuk kehidupanmu saat itu. Nah, tetapi itu semua mampu kamu lewati dengan sangat baik. Kamu mampu bersabar dan kamu mampu berproses dari keadaan itu. Serta kamu pelajari, kamu belajar dari kesalahanmu.
Ya, kamu ambil hikmah yang baik dari itu semua, sehingga konflik yang ada di dalam dirimu saat ini bisa kamu lewati dengan sangat baik. Di mana yang ada saat ini, kamu lebih memiliki keselarasan antara pemikiran, perbuatan, dan tindakan, serta apa yang kamu inginkan, serta yang ingin kamu tuju saat ini, Leo, sahabatku. Oke, mungkin waktu telah mengajarkan begitu banyak pengalaman kepadamu, begitu banyak pelajaran yang berharga, sehingga saat ini kamu berdamai dengan keadaan, kamu berdamai dengan dirimu sendiri, dan kamu manfaatkan waktu yang ada pada dirimu saat ini hanya untuk membenahi dirimu, mengevaluasi hatimu, menata kembali pemikiranmu, dan menjadikan dirimu jauh lebih baik dari sebelumnya dan jauh lebih menghargai waktu dari sebelumnya. Oke, dengan kata lain, kamu menjadi lebih matang, lebih dewasa, serta lebih bijaksana saat ini, Leo, sahabatku. Ini juga mungkin salah satu hayalan terindah yang pernah terlintas di dalam pikiranmu bahwa kamu ingin menjadi seseorang yang bijaksana, yang dewasa, serta menjadi seorang yang berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, kartu inilah yang akhirnya menggambarkan semua perjuanganmu, semua pengorbananmu, semua kesabaranmu selama ini berbuah manis, di mana saat ini kamu mulai mapan. Kamu mulai memiliki kesejahteraan di dalam kehidupanmu, dan apapun yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan saat ini mulai terpenuhi satu persatu. Makanya di sini tergambar kamu adalah seseorang yang sangat kaya. Sangat kaya di sini berarti kamu memiliki kehidupan yang sejahtera, memiliki finansial yang mapan, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat yang bisa dibilang baik begitu ya, memiliki kesehatan yang prima, dan juga hubungan asmara, hubungan keluarga lebih bahagia dari sebelumnya. Oke, itulah dirimu saat ini. Pencapaianmu saat ini kamu lakukan, kamu dapatkan karena perjuangan dan kerja kerasmu sendiri. Karena kamu ingin menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya, dan kamu mampu belajar dari kesalahanmu, dan kamu selalu tebarkan hal-hal positif, hal-hal baik bagi orang-orang di sekitarmu. Sehingga membawa perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Sehingga energi positif, hal-hal baik juga kembali tertarik ke dalam kehidupanmu, Leo, sahabatku. Oke. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Swords. Nah, kartu ini menggambarkan saat ini kamu lebih piawai dalam menjalankan setiap keadaan, dalam menerima setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, dengan kata lain, kamu sangat siap menghadapi setiap masalah yang muncul di dalam kehidupanmu saat ini. Kamu lebih dewasa, kamu lebih matang, dan lebih bijaksana. Ya, jadi kamu telah belajar banyak dari pengalamanmu. Kamu telah belajar banyak dari keadaan yang semesta pernah tujukan kepadamu. Oke, kamu menjadikan kegagalanmu dulu, kesalahanmu dulu sebagai batu loncatan yang sangat berharga di dalam kehidupanmu. Kamu berkaca dari kesalahanmu. Kamu belajar dari setiap kekecewaan yang pernah kamu rasakan, dari setiap luka yang pernah tertoreh di dalam hatimu, menjadikan keuntungan bagi dirimu sehingga saat ini kamu lebih kuat, lebih tegar, dan lebih memiliki semangat yang tinggi, semangat juang yang besar, jauh lebih baik dari sebelumnya.
Oke, ini juga mungkin salah satu hayalan terindah yang akan jadi nyata di 7 hari ke depan. Di mana saat ini kamu mampu sepenuhnya menjadi nahoda di dalam kehidupanmu. Ya, kamu mampu sepenuhnya membawa ke arah mana kehidupanmu akan kamu arahkan. Dan kamu siap menghadapi setiap masalah yang akan muncul di dalam kehidupanmu saat ini. Leo, sahabatku. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir ya. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, kartu ini menggambarkan ada kesakitan, ada kepedihan, ada luka yang sifatnya sementara. Ya, itu semua pasti akan ada kebahagiaan di balik itu semua. Jika kita mampu memperbaiki diri, jika kita ingin belajar dari kesalahan, jika kita mampu berdamai dengan keadaan dan memaafkan diri kita sendiri, maka kesakitan, kesedihan, kekecewaan akan mampu membawa kita setingkat lebih baik dari sebelumnya, akan mampu mengangkat level kita setingkat lebih baik dari sebelumnya. Ingat, hanya orang yang menyelesaikan tes, menyelesaikan ujian yang bisa lulus dan akan naik tingkat satu tingkat dari sebelumnya. Oke, jadi anggaplah kesakitan, kepedihan, kesedihan adalah sebagai ujian, adalah sebagai tes yang berharga dalam kehidupan kita. Agar kita bisa naik level, naik tingkat, satu tingkat atau beberapa tingkat dari lebih baik dari sebelumnya. Oke, makanya di sini tergambar ada kesakitan, ada kesedihan yang sifatnya sementara, ya, tapi akan ada kebahagiaan dari itu semua jika kita mampu introspeksi diri, jika kita mampu membenahi hati kita dan mengevaluasi diri kita serta merubah cara pandang kita menjadi pola pikir yang lebih terbuka dan lebih jujur serta lebih memiliki pemikiran yang positif dari sebelumnya. Oke Leo, saya kira itulah pembacaan kita kali ini dan semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.